Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan segenap pengurus PA 212, segenap panitia penyelenggara reuni akbar, alumni mujahid dan mujahidah 212, beserta segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah beserta seluruh para mujahid dan mujahidah 212 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana 2 tahun yang lalu 7 juta umat Islam dari berbagai wilayah Indonesia memutihkan kota Jakarta. Berada di kota Jakarta ribuan bendera majelis taklim, ribuan bendera pondok pesantren, ribuan bendera ormas, ribuan bendera ormas berdiri berkibar di bawah langit Jakarta, yang dimana pada hari itu umat Islam berkumpul untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan kezaliman. Karena persatuan umat Islam itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, sehingga hari itu patut untuk dikenang, patut untuk disyukuri, sehingga duduknya kita di sini untuk mensyukuri, untuk mengenang hari bersejarah tersebut, hari persaudaraan umat Islam, hari persatuan umat Islam, yaitu 2 Desember. Maka kita duduk pada siang hari yang mulia ini dari berbagai wilayah-wilayah umat Islam dari berbagai wilayah Indonesia. Kita duduk di sini satu tujuan, satu hati, satu langkah. Untuk apa? Untuk bersatu di bawah bendera Islam dan di bawah bendera merah putih negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya jelaskan sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Tetapi banyak ulama sekarang, ustadz, kiai, habib sekarang menyalahartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin mereka artikan diam terhadap kezaliman, bukan terhadap kemungkaran. Mereka artikan menahan diri daripada penjajahan. Saudara-saudara, rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kezaliman, tidak bisa diartikan diam terhadap penjajahan, tidak bisa diartikan diam bungkam terhadap mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran, tidak akan ada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ila akhir ayat. Tidak akan ada ayat wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Tidak akan ada hadis man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi. Tidak akan ada hadis man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idrihim faqad halalahum an yufaqa aidahu. Jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemaksiatan, diam terhadap kemungkaran, diam terhadap penjajahan, maka demi Allah ketika Bung Tomo mendatangi pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu an, Bung Tomo berkata, wahai Kiai, besok tentara Inggris akan datang menjajah kita, merebut senjata-senjata kita, memerangi kita. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka beliau akan menjawab, udahlah biarkan Inggris, gak usah dilawan, gak usah angkat senjata, Islam itu damai, Islam itu lembut. Tetapi nyatanya jawaban beliau bukan seperti itu, saudara-saudara. Apa jawaban beliau ketika Bung Tomo datang untuk meminta pendapat, minta fatwa, minta pandangan? Kiai, besok tentara Inggris akan datang menyerbu kita, akan datang merebut senjata-senjata kita. Apa jawaban pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Beliau jawab, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, cinta negara, cinta NKRI bagian daripada iman. Maka jihad hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap bangsa dan rakyat Indonesia mengangkat senjata, mengusir penjajah dari tanah Indonesia, saudara-saudara. Kalau rahmatan lil alamin diartikan dengan kelembutan saja, dengan diam terhadap kezaliman, bungkam terhadap penjajahan, demi Allah Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah umat Islam, darah para ulama, darah para habaib, darah para kiai, darah para asatid, darah para pahlawan, darah para syuhada.
ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, tetapi dengan harokah, dengan pergerakan, dengan jihad, dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang lebih mencintai Indonesia sebagaimana kecintaan umat Islam, para ulama dan para santri kepada Indonesia. Sampai-sampai dijelaskan dalam kitab Idhatun Nasyiin Syekh Mustafa Al-Ghulaini, beliau mengatakan apa itu makna nasionalis. Banyak orang-orang sekarang lidahnya berkata nasionalis, berkata NKRI, berkata merah putih, tetapi nasionalisnya hanya cukup sebatas di lidah saja, cukup sebatas di mulut saja. Apa itu nasionalis? Dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya, seorang nasionalis adalah orang yang rela susah asalkan bangsanya kaya, rela susah asalkan bangsanya kenang, rela miskin asalkan bangsanya kaya, rela mati asalkan bangsanya hidup, rela hancur, rela binasa asalkan bangsanya, rakyatnya, negaranya tetap utuh jaya berdiri. Nah, di Indonesia tidak ada yang lebih rela miskin, yang lebih rela susah, yang lebih rela menderita, yang lebih rela mati, yang lebih rela hancur dan binasa untuk Indonesia selain daripada umat Islam, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya kesetiaan umat Islam kepada NKRI tidak bisa dipungkiri. Betul? Betul. Oleh karenanya semua jamaah umat Islam, alumni 212 yang hadir, semuanya mari sama-sama kita berkomitmen dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami umat Islam Indonesia, kami ormas-ormas Islam Indonesia, kami para pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami para santri-santri Indonesia bersumpah, berjanji demi Allah yang dimana nyawa kami, jiwa kami berada di dalam genggamannya. Kami bersumpah kami tidak akan pernah mengkhianati Indonesia, mengkhianati Pancasila, mengkhianati UUD 945, mengkhianati merah putih. Dan kami umat Islam bersumpah demi Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pemimpin yang zalim, yang menyengsarakan rakyat, yang menyusahkan rakyat, yang mendustai rakyat, yang mengkhianati rakyat, yang menipu rakyat. Selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para koruptor, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat bangsa yang menyerahkan tanah Indonesia, kekayaan alam Indonesia kepada negara-negara asing, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari kami umat Islam yang rela hancur, rela binasa, rela mati untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap berdarah demi Indonesia, siap mati demi merah putih.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.